Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tangguh Pragrafiansyah. Saat ini saya sedang mengikuti kelas bootcamp Data Science di Haltef Learning Center. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan machine learning tentunya dengan loan approval prediction dataset ya. Jadi saya juga sudah membuat portofolionya di Medium. Mungkin teman-teman juga mau baca lebih detail lagi. Ini untuk portofolionya. Nanti bisa dibaca lagi aja. Jadi kita mulai. Di sini ada ringkasannya nih mengenai dataset yang kita akan gunakan. Kemudian dataset ini saya dapatkan dari Kaggle. Untuk linknya bisa kalian cari di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita harus mengimport library apa saja yang akan kita gunakan selama prosesnya ini berlangsung. Di sini saya bagi menjadi 4 berdasarkan fungsinya. Yang pertama ini untuk exploratory data analysis, kedua ini untuk encode data, yang ketiga untuk logistic regression, dan yang terakhir untuk akurasi skornya. Kemudian untuk EDA-nya itu sendiri kita gunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn sebagai plotnya, membuat plotnya. Kemudian untuk encode data di sini kita gunakan scikit-learn atau disingkat sebagai sklearn. Kemudian yang kita import itu ada preprocessing, dan untuk preprocessingnya itu kita import one-hot encoder. Selanjutnya untuk logistic regression kita gunakan linear model. Kita import juga logistic regression. Kemudian untuk model selectionnya digunakan untuk data train dan data split nantinya. Kita import data test split, train test split. Kemudian yang terakhir di sini ada akurasi skor. Dari sklearn kita gunakan matrix, kemudian import akurasi skor. Selanjutnya ini kita running dulu. Kemudian di sini ada dataset yang ingin kita tampilkan. Di sini kita tampilkan 5 data saja menggunakan data.hit. Jadi kita bisa lihat ya, datanya ini dari kolom pertama sampai kolom terakhir itu ada loan ID, no of dependence, education, self-employed, dan sebagainya. Selanjutnya kita ingin melakukan data overview dan information. Kita mau lihat dulu nih banyaknya row dan kolom yang dimiliki oleh data menggunakan sintaks tersebut, data.shape. Kita running dulu. Kita bisa mengetahui bahwa di dalam data tersebut terdapat 4269 row dan 13 kolom. Selanjutnya kita ingin mengetahui nih, dari ke-13 kolom itu namanya ada apa aja sih. Gunakan sintaks ini, data dot column. Ke-13 kolom ini kita dapat namanya, kemudian kita mau lihat mendeteksi apakah ada terjadi count missing values di masing-masing row-nya. Kita gunakan isNull.sum. Ternyata di sini dari semua kolom tidak ada data yang missing atau tidak ada data yang error gitu. Jadi di sini tampilannya itu 0 semua. Nah, selanjutnya kita mau detect duplicate values dari masing-masing row-nya. Kita gunakan data.duplicate, keep false, itu kita mau lihat apakah ada data yang duplicate. Jadi false ini diambil biar kita lihat data nolnya aja gitu. Yang tampil 0 berarti tidak ada data yang duplicate, seperti itu. Selanjutnya di sini setelah saya melihat di Kaggle-nya itu data card-nya, kita lihat di bagian loan approval di sini kolomnya itu
di kolom residential asset value itu ternyata ada nilai yang minus. Resident asset value ada data yang minus. Nah ini, nah jadi saya mau menampilkan datanya aja atau valuesnya aja tanpa ada tanda minusnya. Kita gunakan .apps atau itu gunanya untuk return absolute value-nya. Seperti itu. Sekarang kita di sini running aja. Oke. Udah di running, berarti di sini udah tidak ada data lagi yang nilainya itu di bawah 0 ya, atau negatif seperti itu. Selanjutnya di sini kita mau lihat informasi berdasarkan statistiknya. Kita running aja. Di sini ada count, mean, standard deviation, mean 25%, 50%, 75% dan nilai max-nya dari masing-masing kolom seperti itu. Oke. Setelah itu kita lihat di atas tadi, kalau ternyata nama kolomnya itu ada spacingnya semua nih. Nah, kalau misalkan seperti ini, nanti dikhawatirkan terjadi error pada saat running dari masing-masing kolom tersebut, sehingga saya putuskan untuk menghapus atau menghilangkan spacing yang ada di depan nama kolomnya dengan sintaksnya seperti ini. Running aja. Nah, kalau sudah di running, sekarang kita mau cek dulu nih apakah masih ada spacing atau tidak di depan nama kolomnya. Oke, sudah bersih ya. Nah, selain memperhatikan hal ini juga merupakan suatu detail kecil yang harus kita lakukan untuk kerapihan data seperti itu. Selanjutnya di sini ada check null and data type values-nya. Kita mau lihat dulu nih dari masing-masing kolomnya data types-nya itu apa gitu. Selain itu kita juga bisa lihat non-null count-nya, tapi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa tidak ada data yang null ya. Jadi semuanya ini 4269. Dan untuk data type-nya kebanyakan itu integer, yang objek hanya 3, education, self-employed, dan loan status. Oke, langkah selanjutnya yaitu exploratory data analysis, atau kita bisa singkat sebagai EDA. EDA itu apa sih? EDA itu merupakan sebuah proses untuk mengenali dan mencari pola pada dataset yang digunakan. Nah, proses ini dapat mendeteksi adanya kesalahan sebelum nantinya akan dilakukan proses di berikutnya, entah di future engineering atau di proses lainnya seperti itu. Kemudian di sini kita mau mengubah loan status ini menjadi target. Di sini kita ganti aja jadi approval. Dari approval ini kita mau lihat kira-kira ada berapa yang mendapatkan approval dan mendapatkan rejected. Nah, ini merupakan satu data yang penting ya. Kenapa? Karena di sini merupakan datasetnya itu merupakan loan approval. Jadi kita mau lihat nih ada berapa kira-kira klien yang mendapatkan approval dan rejectednya. Ternyata di sini yang mendapatkan approval itu lumayan banyak, yaitu 2656 data. Dan untuk rejectednya 1613. Oke, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa exploratory data analysis itu menggunakan visual, jadi kita harus menggunakan tampilannya ini sebagai visual dengan menggunakan plot histogram. Di sini saya gunakan matplotlib, jadi kita running aja, bisa kelihatan dengan jelas ya kalau visual approved-nya itu di atas 2500 yaitu 2656 dan reject-nya itu 1613. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau bikin table
dari Cibil skornya. Kenapa kita mau bikin table dari Cibil skornya? Karena di sini kita mau cari tahu kira-kira faktor apa aja yang bisa mendapatkan si klien ini di approve gitu atau di reject. Nah, salah satunya itu kita mengidentifikasi masing-masing kolom yang mungkin ada hubungannya gitu dengan approval dan rejectednya. Jadi yang pertama saya ambil di sini adalah Cibil skornya. Di sini kita mau bikin table baru yaitu untuk Cibil grouping dan Cibil rating. Nah, Cibil grouping ini saya lakukan dengan melihat min sama max-nya dulu. Ternyata data yang paling kecilnya itu ada klien yang Cibil skornya itu 300, kecil ya. Dan maksimalnya itu 900. Buat yang belum tahu apa itu Cibil skor, jadi itu semacam BI trackingnya di sana seperti itu. Jadi semakin besar Cibil skornya atau semakin besar BI trackingnya itu berarti dia pernah meminjam di tempat lain dengan pengembalian yang sesuai dengan waktunya seperti itu. Makanya Cibil skornya tinggi atau dengan kategori baik seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat pembagian groupingnya itu kita bagi menjadi 5. Di sini udah kebentuk Cibil rating dari 600 sampai 778. Kemudian ada 299 atau bisa kita bulatkan menjadi 300, menjadi 421 dan seterusnya. Nah, dari semua grouping ini karena ada 5, saya mau membuat label dari masing-masing grupnya nih. Apa aja sih labelnya? Nah, untuk labelnya itu ada poor, fair, good, very good, sama excellent, dari yang terendah ya ke yang tertinggi. Sekarang kita mau lihat datanya. Di sini sudah terbentuk kolom baru yang namanya itu Cibil credit score. Nah, kalau yang pertama itu dia di sini adalah 663 sampai 778, berarti dia mendapatkan kategori yang very good. Seterusnya seperti itu sampai yang paling rendahnya. Di sini kita lihat dari 300 ya, karena minnya tadi 300 sampai dengan 400 itu dikategorikan sebagai poor gitu. Selanjutnya kita mau lihat bentuk dari visualisasi datanya. Nah, di sini aja udah kelihatan banget ya. Kalau misalkan yang mendapatkan kategori poor ini dia mendapatkan rejectednya sangat banyak, sampai dengan fair masih banyak juga. Dan ketika kategorinya itu sudah masuk good, yang artinya dia berada di tengah-tengah seperti itu ya, itu sudah mendapatkan approval yang cukup banyak, sampai kurang lebih 800 di sini. Sampai ke excellent ada beberapa yang mendapatkan rejected. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira siapa aja sih atau klien yang mana aja yang mendapatkan rejected dan approval dari faktor lainnya seperti itu. Sekarang kita mau lihat, ini dibikin pivot table-nya dulu yang nantinya akan menampilkan data berupa numeric. Seperti yang kita ketahui bahwa di visualisasinya sudah terlihat yang poor itu ternyata mendapatkan hanya 90 approval saja dan 766 rejected dengan rate-nya itu 10% saja, 10,5 seperti itu. Selanjutnya dari faktor lain itu ada income 6 yang merupakan data penghasilan dari klien tersebut. Sekarang kita mau lihat nilai min sama max-nya. Ada yang mendapatkan 200.000 US dollar per bulannya ya. Ada yang mendapatkan maksimalnya nih 9.900.000 ya. Wah, gede juga. Oke, selanjutnya di sini kita mau lihat lagi nih, di grouping lagi aja seperti sebelumnya menjadi 4 bagian.
kita bikin table baru. Income by group kelihatan. Nah, dari masing-masing grup tersebut kita mau bikin labelingnya dari low, lower middle, upper middle sampai high. Cek lagi di belakangnya, ini sudah terbuat seperti itu ya. Di sini kita mau lihat data berupa visualnya. Nah, ternyata yang memiliki pemasukan per bulannya itu low, justru masih banyak approvalnya gitu. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa ternyata income annum dari masing-masing klien itu tidak berpengaruh begitu signifikan terhadap approval dan rejectednya. Kemudian kita di sini harus apa? Kita mencari faktor lain yang sekiranya bisa kita gunakan untuk proses berikutnya seperti itu. Ini kita lihat dari pivot table-nya, cukup besar dari 60% sampai dengan 64% seperti itu. Kita lihat dari faktor lainnya, itu ada loan amount, yaitu jumlah peminjamannya, lama jumlah peminjaman. Kita lihat dari min-nya, maksud saya banyaknya jumlah yang dipinjamkan gitu. Ada di sini 300 US dollar sampai dengan segini gitu. Sekarang kita mau bikin grouping lagi seperti tadi. Kita bikin namanya jadi loan by group. Oke. Di sini sudah tampil. Lalu labelingnya untuk loan kita beri nama loan tiers, yaitu dari bronze, silver, gold, platinum, yang mana bronze itu merupakan klien yang meminjam dengan totalnya itu terendah dan platinum itu tertinggi. Kita running aja. Oke, sudah muncul ya loan tiers-nya. Selanjutnya kita mau lihat visualisasinya. Oke, ternyata dari loan amount ini masih banyak yang mendapatkan status approve dan reject-nya juga masih sedikit. Lalu kita akan coba dengan kolom lainnya. Di sini kita lihat dulu pivot table-nya. Masih besar ya. Kisarannya itu dari 58,9. Yang gold itu justru lebih sedikit daripada yang bronze approve-nya. Oke, yang terbesarnya itu di platinum ya, di 66,2%. Seperti itu. Di sini kita akan melihat loan term-nya sama seperti berikut sebelumnya. Min-nya 2 dan max-nya ini 20, yang mana artinya ini merupakan pinjaman in years-nya ya. Berarti ada yang meminjam selama 2 tahun dan yang paling lama itu 20 tahun. Wah, cukup lama juga nih. Selanjutnya kita mau grouping lagi berdasarkan loan term-nya. Kita running aja dan dilihat di sini sudah tampil. Ada yang dari 8 sampai 14, dari 2 sampai 8, seperti itu. Kemudian dari masing-masing grupnya ini dibagi menjadi 3, yaitu ada short term, kita kasih label short term, intermediate, dan long term. Oke, kita sudah lihat long term tiers-nya, intermediate, short term, long term, dan sebagainya. Lalu kita akan melihat melalui visualisasinya. Nah, yang short term justru mendapatkan approval tinggi. Kenapa? Karena logikanya yang meminjam dengan waktu yang cepat pasti akan mendapatkan approval. Nah, ini merupakan satu faktor yang berpengaruh terhadap approval dan rejectednya, seperti itu. Kita mau lihat dari pivot table-nya. Wah, cukup banyak juga yang mendapatkan approve dan dengan syarat pembalikan itu lebih cepat gitu. Itu ada 68,5%.
yang mana approvalnya itu sebesar 1183 dan rejectnya 543, mungkin hampir setengahnya ya. Selanjutnya kita mau lihat satu lagi yang mungkin akan berpengaruh ya terhadap approvalnya. Itu di sini kita ambil number of dependents, yang mana ini merupakan tanggungannya dalam keluarga tersebut. Di running aja ada yang 0, yaitu berarti dirinya sendiri, dan 5 yang berarti dia sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, seperti itu. Sekarang kita mau grouping lagi. Dari number of dependents kita kasih nama gini aja biar masih termasuk identitasnya gitu, number of dependents, seperti itu. Kita grouping dan kita lihat ke belakang. Oke. Seperti ini ya. Lalu kita mau lihat labelingnya lagi, dari low, moderate, high. Oke, sudah tampil. Sekarang kita mau lihat visualisasinya. Yang mendapatkan atau yang memiliki dependence-nya itu sedikit, dia mendapatkan banyak approval, seperti itu. Sekarang kita mau lihat pivot table-nya. Bisa dilihat di sini approval-nya sebesar 1328 dan reject-nya 789, yang mana rate-nya itu ada di 62%,7. Kalau sudah dirasa cukup, kita masuk ke future engineering-nya. Future engineering itu sendiri merupakan sebuah proses untuk mengembangkan dan memilih suatu fitur atau atribut atau features ya yang akan digunakan untuk melakukan analisis data. Nah, kira-kira apa saja sih yang tadi sudah kita lihat berpengaruh terhadap approval dan rejectednya? Yang pertama kita mau encode data dulu. Di sini kita gunakan namanya itu encoder. Kemudian preprocessing .label encoder ini dari scalar-nya. Kita bisa melihat di sini CBIL score-nya kita bikin kategorikal seperti itu. Dari CBIL score kredit, yang mana 0 itu yang paling rendah, poor, dan 1 itu fair, 2 itu very good, 3 itu very good, 0 itu excellent, ternyata 0 itu excellent, 1 itu fair, 2 itu good, 3 itu poor, 4 itu very good gitu. Kemudian kita mau tampilkan di sini. Oke. Nah, yang muncul adalah seperti ini, CBIL score coded, yang mana labeling tadi itu decoded menjadi 0 sampai 4 seperti itu. Lalu kita lihat di sini mau mengubah masing-masing kategorinya itu menjadi numeric ya, atau bilangan biner 1 sama 0 aja seperti itu. Kalau misalkan dia di sini dapatnya good 1, berarti yang lainnya 0 karena dia udah 1 di goodnya. Selanjutnya seperti itu juga. Nah, kita mau lihat juga di sini one hot encodernya. Kita gunakan income tiers sebagai fiturnya. Sekarang kita lihat datanya. Sama seperti sebelumnya, ini kita gunakan untuk mengubah ke 1 dan 0 saja seperti itu. Di sini ada income tiers juga yang decoded, yang mana 0 itu low, lower middle 1 dan 2 seperti itu. Sampai dengan height 2 ya. Sekarang kita mau lihat nih long term-nya, min sama max-nya itu berapa sih? Kan tadi sebelumnya kita juga sudah lihat ya, 2 sama 20.
Nah, sekarang kita mau lihat data kolom dari yang default atau bawaan dari datasetnya sampai dengan yang sudah kita buat tadi. Nah, ternyata cukup banyak juga. Kemudian di sini ada fiturnya yang kita ambil itu CBIL score coded, income tiers coded, sama long term. Dan dengan perbandingan data train dan data setnya dari datasetnya itu 80 dibanding 20. Jadi yang train itu 80, yang dites 20, seperti itu. Sehingga kita gunakan test size-nya di sini 0,2. Dan random state di sini 42 itu hanya istilah yang digunakan dalam konteks pemrograman machine learning saja. Kalau kita ingat tadi kita sudah running libraries-nya itu logistic regression, dan model fit ini digunakan untuk train sama tesnya ya. Oke, keluar di sini model yang kita gunakan adalah logistic regression. Kemudian kita udah nge-split juga data test dan data trainnya itu sebesar 80 untuk train dan tesnya itu 20. Di running lagi. Logistic model.predict ini untuk memprediksi nilai tes selanjutnya untuk train seperti itu juga. Ini tadi sudah kita import. Nah, sekarang kita running di sini lagi aja. Akurasi train sama tes yang kita dapat ternyata berkisar hanya di 62% saja. Gitu. Nah, sekarang kita mau cek untuk data train dan tesnya itu kita lakukan confusion matrix, sehingga nantinya akan menghasilkan data accuracy dan data precision. Kita running aja. Nah, ini confusion matrixnya untuk data test ternyata yang approved itu 531 dan yang reject itu 323. Baliknya untuk yang train itu 2000, yang rejectnya 2000 juga. 1000. Nah, yang terakhir, langkah terakhir kita di sini mau lihat akurasi tesnya dan precision tesnya. Kita running lagi aja. Nah, untuk akurasi tesnya di sini ada hasilnya 94%, yang berarti 94% prediksinya itu benar. Dan kita lihat juga di sini uji presisinya sebesar 97%, yang menunjukkan bahwa model tersebut membuat prediksi positif yang akurat sebesar 97%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau misalkan mau lihat lebih detailnya lagi tentang conclusionnya apa saja yang didapat, bisa dibaca di Medium saya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.